yang sudah dikeluarkan oleh para ayah bunda semua kelak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan alam tauladan hingga akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu di antara umat Rasul yang mendapat syafaatul mustafi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Besok kita sudah masuk ke tanggal 21. Tapi kenapa pesantren Ramadannya penutupan tanggal 20? Karena tanggal 21 sampai dengan nanti terdengar suara takbir di malam takbiran. Gimana suara takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau dengar suara takbir berarti itu besoknya tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri biasanya apa? Biasanya puasa apa enggak? Enggak boleh. Tanggal 1 Syawal haram untuk melaksanakan puasa. Mau puasa wajib atau sunat itu haram. Di antara puasa yang tidak boleh dikerjakan itu pada 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, 10 hari terakhir menjelang 1 Syawal itu bisa diisi kegiatannya dengan kegiatan yang bernama i'tikaf. Nah, apa itu i'tikaf? I'tikaf itu jalan-jalan ke City Mall, nah, atau jalan-jalan ke Cimplas. Nah, i'tikaf Cimplas. I'tikaf itu diam diri di masjid. Diamnya buat ngapain? Buat tidur-tidur? Buat ngobrol? Buat cuma makan aja? Nah, datangnya ke masjid berdiam diri dengan niat untuk beribadah. Nah, sekarang ini ya kita bersyukur. Kita bersyukur sama Allah dimudahkan melangkahkan kedua kaki kita ke masjid. Karena apa? Sekarang di Garut udah mulai macet. Di Garut udah mulai gering. Di Garut itu kalau udah lewat asar jam 3:30 itu jalanan udah penuh. Jalanan penuh, pasar-pasar, ya tempat perbelanjaan, supermarket itu semuanya sudah penuh. Banyak orang yang sudah mulai sibuk mempersiapkan dirinya menjelang Idul Fitri. Baik dari beli pakaian, beli sendal, mempersiapkan makanan. Nah, tapi alhamdulillah di Perum Momen Indah ini kita masih Allah berikan kemudahan untuk melangkahkan kedua kaki kita datang ke masjid ini. Alhamdulillah. Itu kayaknya pakai tomatnya. Bakal ke masjid kita atau bakal nalik ke pengkolan. Nah, ini menjadi bahan renungan untuk kita semua. Rasulullah SAW ajarkan kepada setiap keluarganya yang ada di rumah ketika masuk 10 hari terakhir. Kata Siti Aisyah, "Kana idza dakhala al-'ashra." Kalau Nabi Muhammad masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu mengerjakan 3 hal. Yang pertama, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Setelah itu aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wasyadda mizarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Dengan 3 hal ini yang artinya semuanya berada dalam sebuah kerangka ibadah, bersungguh-sungguh
melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Syadda min izarahu, menjauhi istrinya, mengencangkan ikat pinggangnya, menyingsingkan kedua baju tangannya. Yang kemudian Rasul meniatkan, bahkan dalam keterangan lain ada yang beritikafnya itu 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti 10 hari pertama belum mulai beritikaf. Setelah itu 20 hari menjelang Idul Fitri Rasul fokus beritikaf. Tinggal di masjid, nggak keluar masuk masjid. Jadi itikaf yang bagus, itikaf yang ideal itu kita masuk sore ini. Nah, ini malam 21 kita masuk masjid, sudah bawa persediaan pakaian, baju, selimut, Quran, kitab, semua dipersiapkan untuk kemudian bisa tinggal di masjid selama 10 hari. Makannya bisa diantar oleh keluarga ataupun disediakan oleh panitia di masjid yang kita melaksanakan iktikaf tersebut. Nah, jadi masuk ke masjid mulai dari sekarang sore, keluar masjid nanti ketika mendengar suara takbir. Ketika takbiran baru keluar masjid, itu artinya genap 10 hari terakhir kita melaksanakan iktikaf di masjid. Ternyata Rasul tidak memperhatikan dirinya saja, tapi Rasul juga memperhatikan keluarganya. Karena tadi di akhir redaksi dari 3 pekerjaan Rasul, syadda min izarahu, beliau ini mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Nah, jadi malamnya tidurnya dikurangi. Yang biasa kita tidur jam 10 sampai jam setengah 4, jam 4, ini tidurnya dikurangi. Malamnya kita pakai untuk lebih banyak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian malamnya kita pakai untuk apa? Untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk membaca Al-Quran, tadarrus tilawatul Quran. Maka dengan demikian insya Allah setiap amal ibadah kita di 10 hari terakhir ini menjadi amal ibadah terbaik yang bisa kita lakukan. Karena ibadah di bulan suci Ramadan semakin akhir, semakin menuju penghujung Ramadan, itu grafiknya harus semakin naik, bukan semakin kendor, bukan semakin ditinggalkan baca Qur'annya, bukan semakin kosong masjidnya, tapi ternyata ibadahnya grafiknya harus semakin naik lagi. Yang artinya apa? Yang belum khatam Quran segera selesaikan. Yang punya target 2 kali khatam Quran segera ditambah lagi porsi baca Qurannya. Yang belum selesai ibadah-ibadah targetan yang lainnya kita khususkan. Allah gak minta kita dalam 1 tahun untuk terus beribadah. Allah gak minta kita dalam 1 tahun, 1 bulan untuk beribadah full kepada Allah. Allah cuma minta dalam 1 tahun 10 hari saja. Toh dalam 10 hari itu Allah berikan sebuah keutamaan. Keutamaan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Semua kita sudah tahu, sudah hafal, sudah paham. Ada malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Yang kata Rasul disebutkan taharrau lailatul qadri fil 'ashril awakhir. Carilah keutamaan malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Nah, malam ganjil, malam sekarang malam 21, berarti malam Senin, malam Rabu, malam Jumat, malam Senin, ya malam Rabu, malam Sabtu, kemudian malam Senin, ya. Jadi hari sekarang ini hari Ahad, Selasa, hari Kamis malam Jumat, hari Sabtu malam Ahad, hari Senin malam Selasa, sampai nanti menjelang Idul Fitri hari Selasa atau hari Rabu. Nah, ini yang disebut dengan malam-malam ganjil, mengikuti perhitungan yang berpuasa ketika melaksanakan awal puasanya hari Selasa kemarin. Nah, maka hari ini tanggal 20, malam ini malam 21.
Tapi alangkah indahnya kalau kita tidak memilah dan memilih. Kita sempurnakan di 10 hari terakhir. Tidak memilih mana malam ganjil, mana malam genap. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada istilah malam salikur. Terus Bu, ayah 100 salikur, 3 likur. Nah, 100 3 likur, 5 likur. Terus 5 likur, 7 likur. Nah, dengan konsep malam ganjil tadi, mungkin yang bisa meluangkan waktu di sana tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Kalau punya waktu lebih luang, ya karena tadi mungkin sekarang godaannya 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena biasanya kalau kita usaha yang mau beli konsumen itu mulai berdatangan. Nah, ini jadi godaan. Jadi menjelang Idul Fitri itu semakin maremot, ya jualan kue, cara non-ribu, bicara kacung, bicara kue, bicara parcel, bicara kuliner. Nah ini semakin ramai biasanya. Ya, gangguan, cobaan yang datang kepada kita Allah uji. Kamu mau pilih mana? Padahal sebetulnya kalau kita mau pilih Allah itu ada jaminan. Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, alladzina yatluna kitab Allah, kata Allah disebutkan yang membaca Al-Quran, wa aqama shalah wa ata zakat, mendirikan sholat, mengerjakan zakat. Setelah itu dia akan mendapatkan sebuah transaksi jual beli dari Allah. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Ya mereka itulah orang-orang yarjuna tijaratan lan tabur, mengharap transaksi jual beli dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ruginya. Ada jaminan, misalkan kita semua Bapak Ibu usaha tetap berjualan 10 hari kemudian untungnya bisa beli rumah, untungnya bisa beli mobil, kan enggak juga. Paling untungnya segitu-gitu aja. Nah maka kita usahakan 10 hari terakhir ini mah buat Allah Subhanahu wa taala, waktunya kita berikan buat Allah, prioritaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. 1000 bulan dibagi 12 itu hitungannya sama seperti 83 tahun 3 bulan. Kita belum bisa ada yang menjamin dapat usia 83 tahun. Tapi kalau kita 10 hari yang akan datang beribadah sungguh-sungguh, pada malam tersebut kita bisa begadang sahirul layal, Allah tentukan ternyata pada malam itu juga turun keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka pada malam tersebut kita beribadah, kita tilawatul Quran, kita qiyamul lail, qiyam Ramadan, dengan demikian mendapat keutamaan seperti kita beribadah yang lamanya 83 tahun 3 bulan atau sebanyak 1000 bulan. Ini merupakan sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa datangkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat yang lainnya, tidak kepada umat terdahulu. Umat terdahulu diberikan usia yang panjang, oke. Kita diberikan usianya kisaran 60 sampai 70, tapi dalam setiap tahunnya ada bonus. Ibadah 10 hari saja di suatu malamnya, kemudian ada malam Lailatul Qadar, maka insya Allah dengan demikian sekali kita dapat malam Lailatul Qadar sama seperti bertambah usia kita 83 tahun, diisi setiap usianya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebutkan, innamal a'malu bil khawatim. Bagusnya sebuah amal perbuatan ditentukan dengan ujungnya. Kalau ujung atau ending dari Ramadan kita ternyata semangatnya semakin kendor, berarti dia nggak dapat keutamaan husnul khatimah. Tapi kalau seandainya semakin kita memahami, semakin kita sadar, semakin kita meyakini menjelang Idul Fitri 10 hari terakhir ini diisi dengan setiap ibadah-ibadah terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan sholatnya, dengan tadarusnya, dengan tilawatul Quran, dengan infaknya, dengan setiap amal ibadah yang lain, maka insya Allah
ujung daripada Ramadan kita mendapatkan husnul khatimah, maka dengan demikian mendapatkan keutamaan seperti yang tadi Rasul sabdakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dinilai baik dan buruknya di akhir, di ujung dan endingnya. Sama seperti hidup kita, Allah nggak peduli hidup kita, selama hidup kita banyak maksiat, kurang ibadah, tapi kalau seandainya di penghujung hayatnya, di akhir hayatnya, di penghujung hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dapat husnul khatimah, maka jaminannya adalah surga. Dafalan jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Maka bulan Ramadan ini sama-sama kita akan banyak melakukan ibadah, khususnya di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan dengan setiap amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, khususnya di sisa-sisa bulan Ramadan ini, dengan maksimal, tidak terlalu disibukkan dengan dunia, dengan belanja, dengan persiapan Idul Fitri menjelang nanti Syawal, tapi kita fokuskan dengan ibadah-ibadah kita, insya Allah mendapatkan keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dapat keutamaan malam Lailatul Qadar, dapat husnul khitam di bulan suci Ramadan, dan kita bisa selesai daripada penggemblengan 30 hari di bulan suci Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa seperti yang Allah harapkan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa tadi. Maka ayah bunda semua, di rumahnya jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Putra putrinya masih tetap dikawal, puasanya masih tetap diperhatikan, puasanya masih tetap dikawal, baca Qurannya masih tetap dijaga. Jangan mentang-mentang selesai pesantren Ramadannya, kemudian setelah itu ditinggalkan begitu saja. Nah, adapun belanja untuk Ramadan, untuk apa? Untuk Syawal, belanja baju sebetulnya gampang. Gak mesti ngabisin waktu di jalan, jalan-jalan, di pengolan, ke supermarket. Ya, bisa online ya. Nah, resep oranye, resep hijau, resep biru. Hah? Resep oranye, resep hijau. Bener-bener, bagaimana resep oranye? Nah, ibu-ibu tahu apa? Saya sama, pun bojo sama di bawah gitu. Pun bojo bilang, gak usah beli-beli lah, kita mah sekarang online aja. Ya, kalaupun mau apa istilahnya bikin baju kan bisa sama orang tua, kebetulan suka jahit juga. Nah, cari kainnya jauh-jauh hari dari kemarin, setelah itu baru dibikin. Kalau mau simpel gampang, tinggal buka handphone, marketplace, pesan dari sekarang sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri datang. Gak mesti kita desak-desakan di jalan, di pengkolan, habis waktu. Ya, yang harusnya sebelum maghrib ini kita banyak berdoa kepada Allah, ya, di sisa-sisa waktu menjelang maghrib banyak berdoa, ini malah habis di jalan. Setelah itu maghrib masih di jalan. Setelah maghrib masih di jalan, isya nggak tarawehan. Ya, nggak taraweh berjamaah, pulang ke rumah malas. Setelah pulang ke rumah malas, habis itu ketiduran, capek. Akhirnya nggak taraweh, nggak baca Quran, nggak apa, ini sia-sia. Sayang ya. Kita berdoa sama Allah pengen sampai bulan Ramadan, ya Allah balikna Ramadan. Dari dulu kita berdoa, setelah sampai Ramadan ternyata disia-siakan begitu saja. Mudah-mudahan kita bukan termasuk daripada orang yang menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan. Allahumma balighna lailatul qadri ya Allah, Allahumma rzuqna lailatul qadri ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.